Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Juniansa SMN MM, Ketua Dekopinwil Lampung, didampingi Ibu Titi Andriani, Ketua Panitia Pelaksana Harkop Lampung, yang juga sebagai Ketua Dekopinda Metro. Di sesi pertama kita sudah jelaskan Harkop nasional di tingkat nasional. Saat ini kita ingin mengetahui ini Bu Titi sebagai Ketua Panitia Harkop Lampung. Kegiatan Harkop Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 ya? Silakan, iya, betul sekali. Tanggal 26 hari Selasa tepatnya kita akan mengadakan webinar nasional ya. Dan itu akan diikuti seluruh gerakan koperasi yang ada di Indonesia dan ketua Dekopinda, Dekopinwil, bahkan untuk masyarakat umum. Iya. Dilakukan secara Zoom meeting. Betul sekali, dengan cara Zoom meeting dengan narasumber Bu Ketum kita. Hadir Bu Ketum ya? Iya, betul, Bu Pak. Dr. Dengan Sri Untari, Ketua Wilayah juga sebagai narasumber, dan pakar ekonomi dan digital marketing betul ya. sekali. Gitu. Pak Juniansa, Pak Ketua ya? Iya. Ikut juga Bu. Jadi narasumber. Iya, jadi acara Sarasehan Nasional webinar kita itu sebagaimana telah dijelaskan Ketua Panitia tadi Ibu Titi Andriani, bahwa akan dilaksanakan tanggal 26 September 2023 melalui Zoom meeting. Nah, pesertanya tadi saya tambahkan dikit, itu dari Gerakan Koperasi Lampung, ketua-ketua Dekopinda, kemudian pengurus Dekopinwil, gerakan koperasi yang mau ikut termasuk masyarakat umum. Silakan mendaftarkan diri melalui link yang sudah ditentukan. Tinggal ngisi biodata, kirim, nanti tercatat. Itu pun gratis, gratis termasuk akan mendapatkan sertifikat gratis itu dari panitia. Itu kabarnya yang saya tahu ini Pak Ketua itu dihadiri oleh sejumlah mahasiswa juga atau kerja? Ya, betul sekali bahwa kegiatan webinar Sarasehan Nasional melalui webinar Zoom meeting ini bekerja sama Dewan Koperasi Wilayah Lampung bekerja sama dengan 3 perguruan tinggi. Yang pertama ada Dharma Jaya, kemudian ada Umitra dan Stikes Pancabakti Lampung. Jadi kita bekerja sama tersebut untuk menggait milenial kita ini untuk sadar berkoperasi, untuk belajar berkoperasi, bagaimana bagusnya, enaknya berkoperasi kalau kita sudah menjiwai tentunya. Dan webinar ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Panitia tadi, dengan narasumber ada Ibu Ketum Dekopin, yakni Dr. Sri Untari Wibisowarno ya, Dr. Sri Untari Wibisowarno MAP yang akan sebagai narasumber, kemudian ahli digital, marketing digital, kemudian ahli ekonomi, dan kami sendiri selaku Ketua Dekopinwil nanti akan menjelaskan ke masyarakat banyak bagaimana berkoperasi itu untuk kepentingan masyarakat sendiri. Gitu. Untuk acara Harkop tahun 2023 ini di Provinsi Lampung ya, Bu Titi. Oke. Kalau misalnya pemerintah daerah ini sendiri, Pak Ketua, terkait soal Harkop ini apa upaya yang atau ada kerjasama atau bagaimana, Pak? Ya, untuk ke pemerintah kebetulan kita sudah mencoba untuk melakukan audiensi, tapi sekarang ini sambutan dari pemerintah sendiri, khususnya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, masih terkendala dengan hal-hal yang administratif, dengan hal-hal yang tapi kalau komunikasi baiklah dengan Dinas Koperasi Provinsi Lampung, secara pribadi baik, cuma masih ada yang mengganjal bagi mereka sehingga belum bisa ikut serta secara maksimal. Tapi dukungan support secara pribadi ada dari mereka. Karena memang nggak bisa dipungkiri juga Pak Ketua ya, bahwa gerakan koperasi ini adalah gerakan rakyat juga ya. Betul. Kegiatan usaha. Ya, Pak Ketua ya. Ya, Pak Ketua, ini yang menarik juga soal gerakan koperasi tadi ini Pak Ketua, selain acara Harkop dan sebagainya ini, gerakan koperasi ini terkendala banyaknya isu-isu yang kurang mengenakan juga ya barangkali ya, terkait soal
pinjaman online yang katanya memberatkan dan sebagainya, pinjaman bunga dan sebagainya. Ini gimana komentar? Iya, komentar saya selaku Ketua Dewan Koperasi Wilayah Lampung, khususnya kepada masyarakat, biar tidak merasa tertipu oleh pinjaman online yang enggak jelas, maka silakan berhubungan kepada gerakan koperasi, kepada koperasi-koperasi di daerah masing-masing, yang jelas kantornya jelas, orangnya jelas, pinjamannya jelas, perjanjiannya jelas, sehingga tidak merasa tertipu. Jadi solusi terbaik untuk saat ini adalah koperasi. Jadi koperasi ini ya betul-betul untuk mensejahterakan daripada anggota itu sendiri. Makanya kami mengajak kepada masyarakat, yuk berkoperasi, kita berkoperasi. Kenapa? Kita kalau belanja ke tempat-tempat yang lain tuh setelah belanja tidak ada lagi, selesai hubungan. Tapi kalau di koperasi, kita belanja, kita transaksi, kita akan mendapatkan SHU. SHU itu dikembalikan kepada gerakan koperasi lagi, kepada anggota koperasi yang akan menikmati. Itu enaknya itu. Iya, koperasi. Makanya di dalam perekonomian Indonesia ini, separah apapun krisis moneter itu, koperasi tetap jalan dan jaya. Oke. Bu Titi Andriani adalah pelaku usaha koperasi simpan pinjam ya. Iya, betul. Ya, tentunya seperti apa yang dikatakan Pak Ketua ini terkait soal pinjaman juga. Ini gimana menurut Bu Titi? Ya, itu sangat menguntungkan banget buat anggota gitu, Pak. Karena di saat krisis ya mereka pasti akan ininya ke koperasi. Gitu, karena selain dia dapat untung satu, bunganya kan kecil, terus dari kita untuk kita oleh kita, ibaratnya seperti betul, itu. Betul. Seperti apa kata Pak Ketua bilang tadi ya, kembali ke kita gitu ya. Untuk kita lagi, seperti itu. Kalau Bu Titi, kalau boleh tahu di Metro ya untuk simpan pinjam itu koperasi apa namanya, Bu? KSP Ezar Mandiri. Koperasi simpan pinjam Ezar Mandiri. Ezar Mandiri. Iya. Itu pada umumnya nasabahnya masyarakat umum atau pedagang? Pedagang. Iya, pedagang, khususnya pedagang-pedagang. Oke, pedagang di sekitar di Metro, di kota Metro ya. Oke. Menarik ini. Jadi artinya kekhawatiran seperti pinjaman yang seperti kondisi sekarang ini ya, pinjaman online dan sebagainya gimana? Ya mereka tidak ini ya Pak ya, mereka enggak terpengaruh dengan pinjaman online karena di koperasi itu mereka ikut memiliki gitu. Jadi anggota itu juga memiliki koperasi itu gitu loh. Ya karena itu tadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Untungnya kan untuk kita juga. Nanti ketika akhir tahun kan pasti bagi SHU. Seperti itu. Itu tadi ya, keuntungannya ya Pak Ketua ya. Iya. Keuntungan berkoperasi itu ya. Iya, betul. Kita pinjaman online, kita pinjam tapi nggak merasa memiliki. Iya. Bahkan istilahnya kalau saya dengarnya terjerat hutang dan sebagainya ya waktu itu. Karena bunga tinggi itu ya waktu itu. Bunga tinggi, kemudian bunga berbunga. Kalau online itu kan nggak bayar berbunga, nggak bayar berbunga kan begitu. Jadi ya sudah banyak masyarakat yang merasa tertipu, yang merasa dicurangi, makanya solusikan tinggalkan ojol, kembali ke koperasi. Iya. Kalau di Metro ada koperasi simpan pinjam Ezar Mandiri. Banyak koperasi di Metro tuh sebenarnya banyak, Pak. Simpan pinjam. Iya, yang aktif itu sekitar 50 sampai 70 koperasi yang melakukan ART. RAT ya. Oke, ini yang terakhir Pak Ketua soal gerakan koperasi, karena Pak Ketua mungkin juga di Metro seperti apa yang disampaikan Bu Titi kan banyak simpan pinjam koperasi. Secara provinsi Lampung itu juga gimana kegiatan kita ini koperasi? Iya, di mana-mana sekarang kan koperasi itu banyak jenisnya ya, tapi yang paling populer itu adalah simpan pinjam. Di mana-mana simpan pinjam. Koperasi itu punya anggaran dasar sendiri, punya aturan rumah tangga sendiri yang mengatur semua kegiatan tentang perkoperasian. Jadi masyarakat boleh bertanya, masyarakat boleh untuk menjadi anggota, karena menjadi anggota itu secara sukarela dan harus mengetahui. Makanya ke depan itu pemerintah dan masyarakat gerakan koperasi membentuk undang-undang itu untuk kepentingan gerakan koperasi itu sendiri. Jadi akan bermanfaat untuk gerakan koperasi. Maka dari itu kami mengharapkan kepada pemerintah itu
sebagaimana yang kita usulkan di pusat bahwa ada lembaga penjamin koperasi. Jadi kalau selama ini kan ada lembaga penjamin simpanan nasabah di bank-bank itu kan ada. Nah, sekarang ini kita lagi mengusahakan bagaimana ada lembaga penjamin simpanan koperasi. Jadi adil antara perbankan dan koperasi, karena di Indonesia ini yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana itu hanya koperasi, hanya bank dan koperasi. Jadi ada keadilan. Ada penjaminnya yaitu pemerintah. Kalau bank itu batasnya batas 2 miliar misalnya. Sedangkan di koperasi mungkin nanti akan diatur berapa batasan simpanan anggota kepada koperasi yang bisa dijamin oleh pemerintah. Ini lagi kita masih perjuangkan. Digodok di tingkat pusat. Iya, saat ini lagi digodok, mudah-mudahan terrealisasi. Mudah-mudahan. Iya, itu harapan kita untuk kepentingan gerakan koperasi sehingga masyarakat nanti tidak was-was untuk nyimpan di koperasi. Betul. Gitu. Menarik. Sama seperti lembaga penjamin nasabah itu ya. Iya, betul. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ini nggak terasa juga Bu Titi dan Pak Ketua ini, waktu juga ini. Kita sudah berada pada ujung sesi kedua. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua Dekopinwil Lampung, Bapak Juniansa SMNMM, bersama Ibu Titi Andriani, Ketua Panitia Harkop Lampung yang juga sebagai Ketua Dekopinda Metro, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.